Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aftah alaina Hikmataka wansyur wansyur alaina rahmataka rahmataka wa zakirna manasina ya zal ya jalali Ikram. wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, tibalah saatnya kita berlatih ya. Ini namanya berlatih tapi tidak khusus untuk pelajaran pola 23. Pola 23 itu kan mencari kata taukid maknawi dan taukid lafzi. Ya. Cuma kalau dapat ditemukan alhamdulillah, kalau tidak pelajaran yang lain terulang juga. Nah, sekarang latihannya adalah ini. Ya. Latihannya adalah mencari. Nah, mencari taukid maknawi dan mencari taukid lafzi, ditemukan atau tidak di ayat atau di surat Al-Anbiya ayat 74 sampai 77. Karena tujuan kita belajar tata bahasa Arab ini supaya kita mudah memahami atau mengerti seluk-beluk model-model bangun kata atau kemudian jabatan kata, nah, begitu ya. Sekarang ada di dalam surah Al-Anbiya, surat 22, kita mulai ayat 74. Nah, ya, ini apa bacaannya nih? Walutan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walutan. Ya. Walutan. Ini panjang nih tapi enggak di Atainahu hukman hukmau, langsung sini ya. mau wa ilman wa ilmau wa wa najainahu ya minal qaryati ya minal qaryatil lati kanat malu ya ta'malul khaba'isa ya kanat ta'malul khaba'isu apa khaba'isa ya khaba'isu ini Pak ya. Itu kan kanat tak kemana ini karena kan mempengaruhi yang di kana dia tidak malu ya. Ya, allati kanat ta'malu, nanti di apa ini khaba'is, saya rasa mungkin coba kalau ragu kita lihat ya Al-Qur'an surat 22. Surat 22 Al-Ankabut 39, As-Surah 22 ini Al-Anbiya ya. Al-Anbiya ini ayat 21 ya, surat 21 bukan surat 22 ya. Ayat 74. 22 surat apa ya? Surat berikutnya kalau enggak salah Haji ya. Nah, ini 24. Walutan atainahu hukma wa ilma wa nazzalna minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'isa ya, khaba'isa.
Iya, khaba'isa. Khaba'isa ya. Nanti akan diterangkan. Diulang lagi. Khaba'isa apa? Kanat ta'malul Ta'malu khaba'itha khaba'isa innahum kanu qaumu innahum kanu kauma qauma sau'in ya. Kauma sau'in ya. fasiqina. Ah, Fasiqina. ya, kauma ya betul, kauma sau'in fasikina. Ini ayat ini dulu ya. Coba diulang membacanya. Walutan Atainahu atainahu hukmau wa hukmau ilmau wa najainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'itha innahum kanu qaumu sau'in kauma innahum qauma sau'in fasiqina. ya fasikina. Nah, ini berarti ada sambungan ke atas wawunya ini. Nah, dan apanya? Di sini langsung lutan. Kalau dilihat surat Al-Anbiya nanti kan banyak surat-surat nabi-nabi. Namanya suratnya Nabi Al-Anbiya ya. Al-Anbiya ini kan bentuk ini kan Al-Anbiya ini. Kalau bentuk satunya disebut Nabiyun ya. Kalau Nabiyun itu kan ada nama surat An-Naba. Naba itu masdarnya. Jadi kalau Nabiyun isim fa'ilnya mungkin itu ya. Nabiyun ya. Pembawa berita. Itu artinya. Ya, Nabiyun. Kalau dia Kalau dia berdua Nabiyani. Kalau mulai bilangan 3 nabi sampai banyak itu namanya Anbiya. Anbiya. Jadi itu makanya di sini tapi langsung baris di atas ini mansub. Kalau mansub berarti penekanannya mungkin ceritakanlah di atas sebelumnya. Ataupun ini dibuat. Jadi dia menjadi objek sebenarnya ini, tapi lebih dahulu mungkin ada ayat-ayatnya. Jadi diterjemahkan akan terhadap itu dan akan terhadap Nabi Lut. Begitu jadi ya. Jadi ini menjadi jelas ini menjadi maf'ul atau pokoknya isim mansub dia. Nama nabi yaitu Nabi Lut cuma Lutan sekali, bukan Lutun, bukan Lutin. Berarti ini mungkin jadi objek atau sebelumnya ya terhadap Nabi Lut. Kalau ini apa bacanya tadi? Atainahu. Ini panjang ini tapi nggak bisa dibuatkan, belum dapat kita teorinya memanjangkan di atas ya. Ataina. Kalau ataina ini bentuk apa ini? Ataina. Fi'il madi. Ya, fi'il madi kotak keberapa? Kotak ke-14. Ya, 14. Jadi kalau kotak pertamanya adalah ataya. Itu pakai ya dia itu. Berarti 2 alifnya, 4 huruf itu. Ataya. Jadi ataina. Mana fa'ilnya ataina? Nahnu. Ya nahnu atau na ini. Lalu hu bentuk apa? Bentuk hu bentuknya dulu. Damir. Nah, damir. Kemudian fungsinya, jabatannya. Kepunyaan. Ini kan fi'il. Maf'ul. Ya, maf'ul. Kalau bergandeng dengan fi'il dia maf'ul. Kalau bergandeng dengan kata benda memang kepunyaan. Ya. Jadi di sini jadi maf'ul.
Jadi dan terhadap atau akan kepada Nabi Lut, ataina telah memberikan kami atau mendatangkan kami, kata Allah, hu. Hu itu kemana rujukannya lagi di murja? Ya, Lut. kepada Lut ya. Jadi terhadap Nabi Lut telah kami datangkan atau telah memberikan kami akannya Nabi Lut ya. Jadi telah diberi kepada Nabi Lut apa yang diberi. Ini kan jadi maf'ul. Di sini hukma. Hukma ini kan masdar dari hakim, hakama. Jadi kalau hukma seperti ini terhadap Nabi Lut, jadi dipakai hukma ya. Nah, wa hukma. Jadi atainahu hukma. Hukma ini menjadi apa pula apanya? Fungsinya. Apa tuh kayak yang kemarin tuh hal. Hal. Jadi menjadi maf'ul juga ini. Jadi maf'ulnya dua. Pertama yang kena datang atau yang kena beri itu Lut. Kemudian yang didatangkan yang diberikan pula adalah hukum. Ya, peraturan. Lalu ada di sini ilma. Ilma ini bagaimana ini fungsinya? Maf'ul juga. Tapi namanya diatapkan kepada hukman. Jadi kalau sekiranya dia tidak ada waw atap di sini, dibuat begitu, walutan atainahu hukma. Diulang lagi, walutan atainahu ilma. Gitu ya. Jadi ini yang kita rasakan sangat sangat menyenangkan ya. Berarti Allah telah memberikan kepada Lut adalah hikmah atau hukum, kemudian dan diberikan ilmu. Ini khusus mungkin ilmu kepada atau hikmah dan ilmu kepada seorang rasul ya. Yalah, kita kan membaca kisahnya. Ini kan surat Al-Anbiya. Sudah ditemukankah sampai di sini mengenai taukid? Taukid belum. Jadi itu maka dibuat pertanyaan, taukid maknawi dan labzi ditemukan atau tidak? Jadi tidak ditemukan. Yang ditemukan itulah fi'il madi, maf'ul. Itu. Jadi berarti yang maf'ul di sini ini kan lutan ini hu ini juga sebenarnya. Jadi ataina lutan hukman wa ilman. Jadi sama itu. Telah kami datangkan terhadap Nabi Lut. Jadi ini diutamakan di mukanya dia, di depan. Jadi fokus untuk Lut. Terus ada lagi di sini waw. Di belakang waw ini ada najainahu. Ini najainahu. Najainahu. Ini. Najai. Ini bisa dia pakai apa? Najai. Najaina. Baru hu. Najainahu. Coba uraikan dulu. Wawnya ini waw apa namanya? Waw atap. Apa yang diatapkan? Najai. Ya, najaina. Ya, najainahu ini juga semuanya diatapkan kemana? Ke ilman. Ke sini dekat. Kalau yang ke ilman itu kan lain, ini ilman jadi maf'ul. Jadi najaina ini diatapkan ke atainahu. Kan pas itu. Jadi wa najaina. Jadi waw atap ini ke sini diatapkan. Kalau waw atap ini ilma yang diatapkan ke hukmah. Sambung menyambung. Kalau najaina ini fa'ilnya mana? Fi'il kan fi'il madi ya. Fi'il madi kotak keberapa ini? 14.
14. Ini 14 pula. Fa'ilnya mana ini fa'ilnya? Nuh. Hu ini sebagai apa hu? Maf'ul. Maf'ul. Arti najaina itu meloloskan atau menyelamatkan. Nah, lolos atau menyelamatkan kami akannya, gitu, akannya Nuh. Jadi kalau diterjemahkan dari sini, ya akannya Nuh, akan Lut ya. Ya. Jadi dan terhadap Nabi Lut, telah memberikan kami kepadanya Nabi Lut, apa yang kami berikan? Hukman. Ya, hukman. Hukum atau peraturan, hikmah, dan ilman. Ilmu. Selain itu sekaligus wanajaina dan menyelamatkan atau meloloskan kami akannya Lut. Baru apa bacaan berikut ini ke bawah kemari. Minal qaryati. Iya, minal qaryati. Ini huruf jar kan? Itulah melenggang kita kalau melihat huruf jar ini. Minal qaryati. Min huruf jar, ini qaryati yang dijarkan. Jadi kalau diterjemahkan di sini terhadap Nabi Lut telah kami berikan kepadanya hukmah dan kami berikan ilmu kepadanya dan kami lepaskan. Melepaskan kami dia atau meloloskan kami dia. Apa dari mana kami loloskan dia? Dari negeri. Dari negeri itu. Jadi negeri itu ya. Ini yang cocoknya itu. Tapi nama negerinya nggak tahu kita. Ya cuma yang jelas Allah menjelaskan bahwa Lut itu kami beri hukmah, kami beri ilmu, dan kami selamatkan dia. Gitu ya. Waktu membaca ini kita tentu ada juga keinginan. Ada diberikan kita ilmu, ada diberikan hikmah, dan diselamatkan kita dari negeri. Maksudnya di sini negeri, ini ada keterangan. Sampai ke sini. Ada. Negeri yang bagaimana? Kenapa allati ini bentuknya bentuk apa allati? Bentuknya adalah isim mausul. Ya isim mausul. Untuk satu, perempuan. dua atau banyak? Banyak. Satu. Kalau banyaknya allai. Ya, kalau satunya muzakkar atau muannas? Muannas. Ya. Kenapa muannas ini dibuat tidak allazi? Karena karyati kota dinisbahkan sebagai. Karena di belakangnya karya. Karya itu kan muannas, ada tamar butahnya. Jadi itu maka gitu. Jadi kami loloskan dia. Dia siapa yang kami loloskan? Adalah yang kami loloskan itu adalah dia dari negeri itu. Negeri yang bagaimana? Yang ini yang ya. Yang baru ada kanat di sini. Ingat enggak kanat? Bagaimana kanat itu pula? Kanat. Kanat itu masuk ke mubtada khabar. Ya. Jadi ada namanya istilahnya kana dan saudaranya ya. Dan susunan mubtada khabar biasanya marfu, mubtadanya, mansub khabarnya, marfu juga khabar, tapi dengan ada kana maka bertukar pula. Tapi di sini nggak nampak. Kalau begitu mana mubtada dari kanat? Ayo. Ya. Ya, ada tersembunyi. Iya, betul. Itulah mubtadanya. Lalu mana kabar dari hiya ini? Mubtadanya tak malu. Tapi mubtadanya yang hiya. Mana kabarnya? Tak malu. Mulai tak malul khabaisa. Khabaisa ini ya, khabaisa. Ya, tak malul khabaisa.
Nah, coba diuraikan. Kalau ini hiya, kemana kembali hiya itu ini? Qaryatin. Qaryah. Ke Korea. Nah, baru kalau khabarnya takmalul khabais. Takmalu bentuk apa ini? Takmalu ini. Bentuk apa ini? Mudhari. Nah, Dari kalau fi'il mudhari mana fa'ilnya? Anta. Eh, Iya. hmm. Berarti fa'ilnya hiya pula. Sama Ya. itu. Fa'ilnya hiya. Jadi di sini hiya, ini hiya. Jadi ini namanya kalau muftadanya hiya, khabarnya berbentuk jumlah. Jumlah namanya ini kalau fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Nah, jadi kumpulan. Lalu al-khaba'isa jadi apa dia? Khaba'isa. Iya, menjadi Maf'ul. maf'ul. Khaba'is. Kalau ini bentuk banyak ini, kalau bentuk satunya khabisah. Khabisah. Pakai tamarbutah. Khabisah itu artinya keji. Itu yang di negeri Lut kan homoseks. Sodom. LGBT. Nama negerinya Sodom rupanya dulu ya. Iya. Sodom. Jadi kalau khaba'isa bentuk banyak dari khabisah. Jadi negeri, ini kan negeri yang ada dianya negeri atau sejak adanya negeri, tak malu mengerjakan atau beraktivitas dia negeri akan al-khaba'isa, kekejian-kekejian. Itu dia. Jadi itulah kisahnya di antara Nabi Allah yaitu Nabi Lut. Jadi waktu itu dia sudah diberi hukmah seorang rasul kan ya, diberi ilmu. Kemudian ada lagi di sini diselamatkan dia. Ya, kami selamatkan kata Allah dari negeri itu di mana negeri itu bergelimang dengan khaba'is. Khaba'is. Ya. Mungkin di ayat lain nanti ada disebutkan itu. Begitu datang itu kan malaikatnya ke apa dulu? Datang ke Ibrahim. Jadi Nabi Lut itu semasa dengan Ibrahim. Jadi waktu malaikat berbentuk tampang laki-laki ganteng-ganteng, gagah-gagah datang ke rumah Nabi Ibrahim. Jadi waktu itu datang ke rumah Nabi Ibrahim, orang tuh mengucapkan salam, dijawab oleh Ibrahim. Terus dijawabnya, siapa kamu yang tidak dikenal gitu, al-munkarun ya. Karena nggak kenal. Terus dikasih Ibrahim lah, ambilnya ke belakang rumahnya, maksudnya ke dapur, daging sapi muda atau dia tidak mau makan. Dia tidak mau makan. Jadi Ibrahim berarti sudah tahu dia berarti ini bukan manusia, ini nggak makan. Rupanya malaikat. Setelah diceritakan bahwa Ibrahim akan mendapat keturunan. Nah, itulah anaknya nanti. Siapa itu? Masih ingat? Ismail. Bukan Ismail sama pembantunya. Sarah. Siapa tuh? Ishak. Ya kan kalau istrinya yang dibawa ke Mekah itu kan siapa namanya? Siti Sarah, Hajar. Siti Hajar. Ini ini mungkin Sarah ya. Lupa kita. Sarah, Ishak, Sarah. Ya, berarti ada anaknya Ishak. Waktu inilah berkata Ibrahim di keterangan lain, habis ini kemana lagi katanya. Jadi kami akan menjungkir balikkan negeri Sodom. Disebutkan oleh Ibrahim, di situ ada hamba Allah. Kami sudah tahu katanya. Itulah maka diselamatkan, kami selamatkan dianya Lut itu dari negeri itu. Jadi waktu itu datanglah anak-anak muda yang ganteng-ganteng itu ke rumah Lut. Rupanya rumah Lut itu terpencil dari tempat perumahan yang rame-rame. Ya agak jauh sedikit. Lalu datanglah orang kampung itu berteriak-teriak, ini ada anak-anak ganteng, anak muda, ayo rame-rame gitu. Jadi Lut, itu yang ada perdebatan. Kenapa begini-begini? Itulah habis ya disapu oleh malaikat semua.
Nah, itu maka kami di sini disebutkan wa najjainahu minal qaryah allati kanat ta'malul khaba'isa. Nah, kan enak kita kalau mengerti susunan bahasanya. Jadi bisa lama ingatan kita. Walutan. Nah, atainahu hukman wa ilma wa najjainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'isa. Baru ini. Nah, ini awal kalimat juga ini walaupun di tengah. Apa bacanya? Innahum Ya, terus kanu kaumu kauma. Kenapa kauma. kauma? Nah, Nah, kauma kenapa karena ada kauma? kanu, Ya, khabar kana ini. Nah, kauma sauin. Sau'in fasiqina. Kenapa sauin? Karena dia menerangkan kaum. kaumana. Ini dipakai karena ada kauma itu. Yaitu dia namanya kauma sauin ini mudafun ilaih. Baru nanti di sini baru pas. Cuma kalau diuraikan inna pokok kalimat masuk subjek predikat jua, tapi berbeda dengan gaya kana dia. Jadi inna dan saudaranya, inna, anna, ka'anna, lakinna saudaranya. Pokok kalimatnya adalah hum. Hum. Lalu kalau ini pokok kalimat hum, kabarnya mana? Mulai kabarnya. Kaunu. Enggak, mulai dari sini. Kanu, kauma, sau'in fasikin. Nah, jadi kauma sau'in fasikin. Berarti ini kabar dari hum. Lalu ada pula kanu. Masuk pula ke mubtada khabar yang kotak kedua. Mubtadanya hum di sini. Khabarnya kaum sau'in fasikin. Semuanya khabarnya nih. Itu maka dibuat di sini kaumah karena dia menjadi khabar. Jadi kaumah. Sedangkan fasikin ini mungkin payah menangkap ini. Jadi apa jadinya ini? Kalau kauma sau'in fasikin. Inilah bisa dia menjadi hal. Berarti dalam keadaan mansub ini, kan berarti dia baris di atas sebenarnya ini. Karena asalnya fasikun berbentuk isim fa'il banyak laki-laki. Fasikun, fasikani, fasikuna. Tapi karena dia menjadi menerangkan keadaan, maka bertukar menjadi fasikin. Keadaan siapa yang diterangkannya? Keadaan kaum sau'in. Jadi sesungguhnya mereka maksudnya penghuni negeri itu, yang khaba'is itu, ya, adalah mereka. Sudah lama itu pekerjaannya kaum yang jahat, kaum yang jelek, keadaannya fasik. Arti fasik di sini dia percaya kepada mengakui kepada ajaran daripada Lut, tapi mereka melanggar. Yang fasik kan itu. Awak tahu, awak sendiri nak mengerjakan tuh. Inilah ayat 74 ini. Apakah ditemukan di sini taukid? Tidak. Tapi pelajaran-pelajaran lain ditemukan. Jadi banyak pelajaran di sini ini yang homoseks itu ya. Pak, kalau fasikin kan orang yang tahu, berarti iya. Yang tahu itu maksudnya orang itu sudah disampaikan hukum ya. Iya, sudah disampaikan tapi dia tidak mengamalkannya. Itu maka di orang-orang lama di kampung Amak itu mengizinkan lah hampir maghrib lah. Iya, pasiknya. Pasik itu berarti lah tahu bahasa jangan buru-buru tapi pulang buru-buru tadi. Lah sore. Kadang-kadang ya tasasak orang pasik namanya. Pasik ya, pasikina. Ini dalam keadaan mansub ini karena jamak muzakkar.
Jadi kalau ini misalnya kan sini mubtada'nya hum. Nah, ini kauma. Saya lihat dia di Al-Qur'an memang kauma juga ya. Ah ya, kauma itu. Ya, berarti di sini kabarnya ini. Ah ini kalau dibuat ini misalnya sifatnya mungkin bisa juga. Tapi ya sifat bisa, sifat ini. Tapi yang disifatinya bukan sau ini nih, yang disifatinya ini kauma. Ini kan sama baris di atas juga ini. Jadi kaum jahat yang fasik. Nah, itu. Kaum yang jahat lagi fasik. Inilah kisah yang disampaikan Allah bahwa ada dulu di negeri Sodom ya. Di negeri. Nah, sekarang masih dilanjutkan. Apa bacaannya nih? Wa Ini kalau udkhila ada na di belakang. Berarti sama juga model-model ini. Ada na di belakang. Jadi dibaca adalah ada. Ada khalana. Ada khal. Ada khalna. Dia 4 huruf. Sebab kalau dakhala masuk artinya. Kalau untuk mengaktifkannya maka ditambah 1 huruf sama aslama. Jadi adkhala memasukkan. Nah, jadi kalau adkhala itu 14, ini kotak 14 ini. Wa adkhalna gitu ya. Wa adkhalna. Wa adkhalna. Mana fa'il dari adkhalna? Nahnu. Nahnu. Lalu hu jadi apa pula fungsinya? Maf'ul. Kan sama ini. Jadi sama ini ya. Tandai kalau bergandeng damir dengan apa? Maf'ul itu. Kalau ada khalna arti memasukkan. Jadi dan telah memasukkan kami hu kepadanya Nabi Lut fi rahmatina. Kan fi ini ya. Fi baru ini dibaca di sini dibaca apa? Rahmati ya. Dibaca rahmati. Kenapa dibaca rahmati? Karena ada fi, huruf jar. Ya huruf jar. Jadi ini nggak boleh dipakai baris 2 karena dia rahmati ini disandarkan pula dengan na. Jadi wa adkhalnahu fi rahmatina. Dan telah kami masukkan dianya Lut ke dalam rahmat kami. Enak ya? Kita ingin juga masuk dalam rahmat Allah. Nah, itu makanya taat kepada Allah. Rahmat itu apa artinya sebenarnya rahmat? Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Jadi telah kami masukkan pula, kami masukkan Lut di dalam rahmat kami. Baru ini kalimat baru lagi. Apa bacanya dari sini sampai sini? Innahu minas solihina. Minas solihin. Innahu, pokok kalimatnya mana? Inna. Bukan, dia hu. Dia kan yang masuk ya. Ini pokok kalimat hu ini kemana kembalinya? Lut. Kabarnya mana? Minas solihin. Ini namanya apa dalam tata bahasa? Jar majrur. Jadi solihin, kenapa bertukar solihin? Kalau ini dalam keadaan majrur, dalam keadaan mansub, atau dalam keadaan marfu'? Majrur. Ya, ini majrur ya, atau maksur boleh. Kalau mansub begini juga dia. Mansub begini juga, majrur begini juga. Kalau marfu' bagaimana keadaan ini? Baris atas atau baris depan? Iya. Mana pula baris depan dia lagi? Enggak, kalau itu marfu. Iya, kalau marfu bagaimana ini? Soliha. Solihu. Solihuna. Nah, gitu. Itu kalau keadaan marfu itu solihuna. Kalau keadaan majrur itulah solihin atau maksur. Kalau keadaan mansub sama juga solihin. Ini dalam keadaan apa ini? Majrur. Huruf jar. Jadi itu maka gitu minas solihin ya. Kalau solihin berarti 2 dia. Jadi
ini banyak. Jadi innahu sesungguhnya Lut. Nah, bagaimana? Nah, dia adalah termasuk orang-orang yang soleh. Nah, orang-orang yang baik. Nah, itu kisah nabi-nabi ya. Itu makanya waktu membaca ayat ini kita ingin juga berarti bermohon kepada Allah, masukkan pula aku atau masukkan pula kami ke dalam orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh ya. Sedikit lagi. Bertemukah di sini taukid? Tidak. Tidak. Taukid maknawi pun tidak. Taukid labzi apalagi? Nah, kalau labzi kan lapaknya berulang-ulang. Kalau maknawi itu, tapi nanti ada yang di dalam masih cerita al-anbiya ini. Habis Lut sekarang ini ya kan? Apa bacanya ini? Nuhan. Tadi kan ini kan walutan. Kalau di wanuhan. Kan gitu ya. Ini alif aman apa namanya nih? Alif jazam. Alif jazam. Rasam. Ini pelajaran. Mirip aja, beda. Jauh jazam sama rasam. Jadi rasam itu arti tulisan. Ya, shin, mim, rasm. Jadi rasam ini gunanya dibuat untuk membantu baris dua ini. Jadi kecuali kalau akhirnya hamzah atau ya, itu enggak pakai lah, atau hamzah atau rumah ya ada. Jadi nuhan. Kan ini ada juga alif ini ini lain pula, ini alif pula, ini lain pula. Itu maka alif itu pun banyak ya. Nanti kalau sudah pandai kita bisa beda-bedakan. Begitu juga kepada Nuh. Di sini dipakai is, belum belajar kita. Is ini sama pakai, kalau bahasa Inggris pakai when. Ya, zorab juga ini. Ya, zorab kita kan masih ma'a, tahta. Ini is. Is ini mazrubnya mulai sini. Iznada min qablu pastajabna lahu fanajjaina wa ahlahu min qablu. Jadi is ketika itu, ingatlah atau saat itu, ini Nuh lagi. Tadi sudah selesai Lut. Nah, nada. Ini nada. Apa ini bentuknya nada? Madi. 4 huruf ya. Nada ini bernada, berseru. Mana fa'ilnya? Huwa. Ada huwa. Balik kepada Nuh. Min qablu. Ini perlu dicermati. Min kan huruf jar. Tapi qablu. Ini zaraf ini. Jadi biarpun ba'du, biarpun ba'da, atau aturan aslinya ba'da qabla itu. Kalau nggak ada huruf jar. Tapi huruf jar ini kalau ada jadi ke baris dhammah dia, itu undang-undangnya. Tapi kalau ada nanti di belakangnya mudhafun ilaih atau mazrub, baru mempan, baru mangkus min ini, min qablika. Kan ada dalam surat Al-Baqarah itu. Wa ma unzila min qablika, kan ada kalau ada ka, atau min qablir rusuli, baru. Tapi kalau dia berdiri sendiri ada huruf jar, min qablu perginya. Ba'da begitu aja, min ba'du. Ya itu kalau bisa ditangkap, tangkaplah itu ya, nanti dipelajari yang unik. Jadi ini huruf jar yang dijarkannya adalah qablu. Kalau tanya orang kenapa enggak majrur Pak? Ya dia dibina namanya. Di apanya ini mungkin ini fa'atab atau ini fajawab ya, fajawab dari nada ini. Jadi yang perlu diketahui adalah istajabna. Bentuk apa itu istajabna ini? Istajabna. Bukan fa'nya ya. Ini karena sambung pakai pastajabna. Kalau enggak dia aslinya adalah istajabna. Itu aslinya. Apa itu bentuk apa? Fi'il. Dari. Ya, fi'il madi ya. Kotak keberapa? 14. 14. Fa'ilnya nahnu juga. Kalau istajabna itu adalah
menjawab atau memperkenankan. Jadi dia karena berdoa bernada dia sebelumnya, maksudnya sudah lama dia bermohon. Karena ini ada ayat lain. Karena dia sudah tua ini. Kalau Nabi Nuh ini dia di negeri itu sudah tua. Jadi sering dicemehkan orang, sudah sangat tua-tua bangka. Jadi dia pun berbagai cara mengajak orang supaya menghambakan diri kepada Allah. Orang tidak mau. Kamu orang tua-tua, enggak pula orang asli di sini, kata macam-macam lah. Jadi setiap aku panggil Tuhan, mereka itu tetap juga tidak mau, malah dikatakannya orang gila macam-macam. Lalu pastajabna, kami perkenankan pula, istajab kan mustajab kan itu. Kami perkenankan pula lahu. Baginya. Baginya siapa? Noha. Ya, Nuh. Maka di sini jawab dari apa ini. Jadi ini yang kita pelajari najaina ini. Kalau najaina bentuk apa? Fil madi di atas pun kota sudah. 14. Ya, kota 14 di atas pun sudah ada nampaknya tadi. Ya. Lalu kami selamatkanlah dianya Noha. Nuh. Ya, Nuh itu kami selamatkan. Kalau tadi kan Lut yang diselamatkan. Di sini kenapa dipakai ahla, tidak ahlu, tidak ahli? Karena maf'ul. Maf'ul. Ya, maf'ul diatapkan pula kepada Najaina. Najaina fi'il. Kalau mau atapkan mesti sama. Ya, diatapkan kepada hu. Jadi itu makanya sama. Maka kami loloskan pula dianya Nuh dan keluarganya Nuh. Dan keluarganya Nuh pun diloloskan dari mana? Minal karbil azim. Azimu. Ya, dikasih baris. Jadi wa ahlahu minal karbil azimi. Dan kami loloskan pula keluarganya. Karbi ini artinya penderitaan yang sangat besar. Apa itu penderitaan yang sangat besar dalam kalau Nuh? Banjir. Banjir ya. Banjir ya. Tanggung. Itu enaknya. Jadi kalau begini, aduh, dua nabi diloloskan ya. Baru wanasarnahu, sama ini. Wanasarnahu. Fil madi. Apa arti nasarna? Apa arti nasarna? Bantu, tolong. Ya, telah kami tolong dianya Nuh. Ya, minal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Sampai situ dulu. Dan kami tolong pula dianya Nuh dari kaum yang ini mausul ya, yang merekanya kaum mendustakan mereka ayat kami. Jadi mendustakan ayat itu nggak percaya orang, nggak percaya ayat ya, mendustakan ayat-ayat kami, nggak percaya. Itu makanya terus di sini anna. Ini menerangkan tidak inna ini, enggak berarti dia di letaknya ini ada sambungannya. Ini kan ada inna tadi kan rasanya kalau seperti inna ini kan di tengah juga, tapi ini kalimat baru. Kalau ini ada sambungan sebelumnya. Ya, kami tolong dianya Nuh dari kaum yang mana mereka kaum itu mendustakan dengan ayat kami. Baru ada sambungannya. Akan bahwa mereka akan bahwasanya, cuma lihat Quran sebentar ya, di belakang di pasturnya nama Allah karbal azim anna salah ketik tadi. Innahu. Iya. Yang betulnya inna ini lompat salah ya. Inna. Nih, ke bawah. Kalimat baru lagi. Innahum kanu qauma sau'in. Iya, sau'in. Ini boleh sau'in. Ini pun sau'in tadi ya.
Innahum kanu, bagaimana orang-orang yang mendustakan? Sesungguhnya mereka adalah adalah mereka kaum kaum yang jahat atau yang berdosa. Ini fa'aghraqnahum. Aghraqna fil madi nih. Aghraqna itu artinya tenggelam. Kami karamkan. Maka mengaram kami tenggelamkan mereka jadi apa gunanya ini? Maka Maf'ul. Baru di sini ajma'ina. Entah taukid ini atau enggak. Cobalah. Yang belajar kita kan belajarnya jami, di sini ajma'in. Inilah. Itu kan bentuk jamak taksir. Mana nih? Enggak ada ajma'un. Tetap ajma'in. Ajma'in. Jadi ajma'in ini adalah jadi taukid dia, inilah dia. Tapi menyalahi belum kita pelajari. Jadi kalau ajma'in itu kan berarti menerangkan ini atau bisa menjadi hal. Bisa menjadi hal dari ini. Itu maka nanti kan isim mansub juga. Cobalah terjemahkan ini. Maka menenggelamkan kami, kata Allah, mereka yang mendustakan ayat-ayat waktu disampaikan Nuh itu, bagaimana keadaan mereka? Semuanya. Ajma'in. Bisa hal. Tapi kalau ditanya pula untuk menguatkannya bisa juga taukid. Ya, berarti ini apanya ini? Kalau ini enggak, kalau ini bisa jadi maf'ul dia. Tapi kalau maf'ul berarti habis. Kalau ini jadi taukid, maka ini yang dimuakkad. Ini yang muakkadkan. Jadi kami tenggelamkanlah mereka. Mereka yang mana? Semuanya. Tenggelamlah semuanya. Jadi berapa nabi di sini diceritakan? 2. 2. Pertama Nuh, pertama Lut. Ini dia ya Lut ya. Ya, pertama Lut. Ini diceritakan Lut. Kemudian yang kedua siapa? Nuh. Nuh. Ini dia Nuh. Jadi 2. Maka waktu kita membaca Fatihah masuk ini. Masuk maksudnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? An-nabiyina, para nabi-nabi. Jadi itu maka bermohon kita kepada Allah. Jadi maksudnya itu nanti kalau didalami juga, ini kan selamatnya ini selamat sebenarnya kalau didalami 2 pengertiannya itu. Cuma kalau secara lahir hanya kita lihat selamatnya, selamat enggak kena banjir kalau Nuh. Selamat dari banjir. Kalau ini enggak kena amuk dari orang-orang itu secara lahir. Tapi kalau yang sebenarnya secara hakiki, yang maksud selamat itu dia adalah tetap masuk surga gitu, tetap masuk menjadi hamba Allah. Itu makanya kalau misalnya dalam perang ada orang misalnya kena tembak atau kena bunuh dalam peperangan, kata orang nggak selamat, yang selamat juga ya. Jadi itu makanya kalau sudah jadi hamba Allah maka tetap selamat. Ya. Itu kalau didalami nanti berbagai-bagai atau bermacam tafsir. Jadi maksudnya di sini mungkin karena itu maka najaina di sini. Kalau selamat itu adalah salima. Najaina dipakai. Jadi kita pun mungkin najaina itulah misalnya pergi naik pesawat. Dalam kegoncangan, kita najaina. Najaina, naik kapal. Tapi dalam Al-Quran sebut itu. Biasanya orang kalau dalam penderitaan itu teringatlah kepada Allah, berdoalah dia. Tapi mulai sampai di pantai mulai berkurang. Pada
mulai berkurang takut. Mulai berkurang takut, dan kalau waktu dihantam ombak besar di tengah, berdoa dia. Kalau sampai saya nanti ke darat, saya akan mengundang orang makan. Nah, kan begitu, sekian orang. Nah, begitu sampai di pantai, Agak bebel orang lah. Orang nasi ramas saja lah, beli sebungkus orang. Begitu naik ke darat, setelah ditraktir sama minum-minum biasa saja lah. Jadi ini kecenderungan manusia yang kurang baik. Jangan kita tiru ya. Kita enggak, bagaimana komitmen tetap wa ana abduka, aku ini adalah hambamu. Itu yang payah. Maka kita belajar. Mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa alimna hikmah wa taqwil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Terima kasih, Ayah.